Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amelia dari 12 TKJ 1. Hari ini saya akan kembali membawakan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materi media promosi. Media promosi yang pertama meliputi A. Produk dalam pemasaran, yang bagian-bagiannya ada satu, aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. A. Marketing plan. Marketing plan adalah rencana pemasaran produk yang meliputi where have we been, where do we want to go, and how do we get there. Yang kedua ada B. Menyusun marketing plan. Menyusun marketing plan adalah bagaimana cara agar barang tersebut bisa terjual. Dengan menggunakan A. Analisis SWOT, B. Marketing objectives, C. Core strategy, D. Action plan, A. Marketing budget, and D. Control. Yang ketiga ada C. Analisis SWOT. S untuk strength atau kekuatan, W untuk weakness atau kelemahan, O untuk opportunity atau peluang, dan T untuk threats yaitu kompetitor. Lalu D, konsep AIDA plus S. A for attention, I for interest, D for desire, A for action, and S for satisfaction. Perbedaan SWOT dan AIDA plus S. SWOT ditujukan untuk barang yang diproduksi, sedangkan AIDA plus S ditunjukkan untuk produsen. Lalu, yang terakhir dari bagian 1 ada E, efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk, yaitu pengorbanan untuk menunjang penjualan produk. Meliputi 1. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran meliputi biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya merek dagang, pajak, dan biaya kerusakan. Lalu yang kedua ada saluran pemasaran, yaitu jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen. 3. Margin pasar, yaitu A. Selisih harga penjualan tiap lembaga pemasaran pada 2 tahapan berurutan dalam aturan pemasaran. B. Selisih harga di tingkat produsen dan tingkat konsumen. 4. Analisis pasar, yaitu luas pasar, yaitu banyaknya peluang permintaan barang. Dan yang kedua, potensi pasar, yaitu bagian pasar yang mampu dikuasai perusahaan produksi dibanding dengan penjualan seluruh industri. Klasifikasi saluran pemasaran atau distribusi. Distribusi 1, yaitu distribusi langsung yang melewati produsen lalu ke konsumen. Distribusi 2, yaitu distribusi dengan satu perantara, produsen ke pengecer besar ke konsumen. Lalu distribusi 3, yaitu distribusi 2 kelompok dagang dan pengecer, produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Lalu distribusi 4, yaitu distribusi 3 perantara dagang, produsen ke agen ke pedagang besar ke toko kecil, dan toko kecil ke konsumen akhir. Selanjutnya masuk ke bagian 2, yaitu elemen dalam pemasaran yang mengharuskan market orient, fokus pada keinginan konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu, dan pencapaian konsep kepuasan para konsumen. Lalu, ada istilah penting konteks pemasaran, meliputi produk, nilai, biaya, kepuasan pelanggan, dan pasar penjualan produk. Selanjutnya, 3. Lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan yang ada di sekitaran produsen. Meliputi lingkungan makro adalah lingkungan produsen itu sendiri, lalu lingkungan makro yaitu lingkungan kekuatan masyarakat luas yang memengaruhi seluruh lingkungan mikro. Yang ketiga ada lingkungan global, yaitu
lingkungan yang berhubungan dengan manajemen pemasaran, yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan luar perusahaan yang saling memengaruhi. D. Variabel yang tidak terkontrol oleh perusahaan, yaitu yang pertama, keadaan persaingan, kedua, perkembangan teknologi, ketiga, sumber daya alam, keempat, perubahan demografi, kelima, kebijakan politik pemerintah, dan keenam, kebijakan ekonomi pemerintah. Masuk ke bagian B, media pemasaran. Yang pertama ada pengertian promosi, yaitu salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha. 2. Tujuan promosi. Yang pertama, menyebarluaskan informasi produk. Yang kedua, mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas. Yang ketiga, menaikkan penjualan dan laba. Yang keempat, mengunggulkan produk. Yang kelima, branding atau membentuk citra produk. Dan yang keenam, merubah pendapat konsumen. Lalu 3, media promosi. A. Promosi media cetak yang meliputi koran, majalah, tabloid, jurnal, katalog, kalender, brosur, serta poster. B. Promosi media elektronik yang meliputi televisi, radio, media online, dan domain name. Dan yang C. Promosi media internet meliputi Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, dan marketplace. Pengertian dan perbedaan marketplace, online shop, dan e-commerce. Yang pertama ada pengertian. Pengertian marketplace yaitu website yang selain membantu promosi barang, juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Yang kedua, online shop yaitu toko online di mana pembeli dapat menanyakan harga, deskripsi produk, dan sebagainya. Dan yang terakhir, e-commerce. Hampir sama dengan marketplace, di mana pembeli memilih lalu mengklik tombol beli dan melakukan pembayaran secara online. Selanjutnya ada perbedaan marketplace, online shop, dan e-commerce. Yang pertama, perbedaan marketplace, yaitu penjual dan pembeli tidak melakukan tanya jawab serta tidak ada diskon. Yang kedua, online shop, yaitu pembeli dapat menanyakan hal-hal mengenai produk secara langsung pada penjual. Sedangkan e-commerce sama dengan marketplace, tetapi barang yang disediakan merupakan produk website itu sendiri. D. Promosi media iklan luar ruangan meliputi billboard, baliho, stop sign branding, neon box, panduk, iklan tembok, serta media 3D. Dan yang terakhir, E. Media produk meliputi iklan produk melalui sebuah produk, yaitu minuman merek ABCD yang dipromosikan dengan baju sablon. Masuk ke bagian F, tips cerdas promosi dengan Instagram menggunakan Instagram for Business. Pada 2016, Instagram mengumumkan akan merilis Instagram for Business. Profil bisnis memungkinkan kita melihat insight dan kemampuan untuk mempromosikan. Yang pertama ada insight. Insight dapat membantu memberitahu informasi penting tentang followers dan postingan mana yang memiliki jangkauan dan engagement atau keterlibatan pelanggan paling tinggi. Yang kedua ada promote, yaitu fitur yang memperbolehkan kita menjadikan postingan sebagai iklan di aplikasi Instagram. Lalu, tips cerdas memanfaatkan Instagram Business sebagai media promosi. Yang pertama, pilih Android dengan kualitas gambar yang bagus. Yang kedua, buat akun Instagram dan brand produk. Yang ketiga, lengkapi profil Instagram. Yang keempat, upload foto atau video produk dengan keterangan yang lengkap. Yang kelima, upload foto testimoni pelanggan. Yang keenam, lakukan share dan tag. Yang ketujuh, respon cepat atas pernyataan pelanggan. Yang kedelapan, iklan dengan Instagram Ads. Yang kesembilan, lakukan teknik soft selling. Yang ke-10, perbanyak followers. Yang ke-11, penawaran diskon atau hadiah bersyarat. Dan yang terakhir, amati akun populer.
yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya masuk ke C, strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. A. Pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kondler dan Armstrong, yaitu logika pemasaran di mana unit berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua, menurut Kurtz, yaitu keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dan marketing mix. Yang ketiga, menurut Philip Kotler, yaitu suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai target pemasaran. Di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penempatan posisi, bauran pemasaran, serta budget. Yang keempat, menurut Jeep Tunnel, yaitu alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target. Yang kelima, menurut Stanton, yaitu suatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk yang dapat memusatkan konsumen. B. Analisis SWOT. A. Strength, yaitu kekuatan, terdiri dari kemampuan internal, sumber daya, dan faktor sumber daya. Yang kedua, W. Weakness, yaitu kelemahan, yaitu faktor situasional negatif yang menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga, O. Opportunity, yaitu peluang, yaitu tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal perusahaan. Yang keempat, T. Threats atau kompetitor, yaitu faktor lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada 2 fungsi strategi pemasaran. A. Meningkatkan motivasi untuk masa depan. B. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. C. Merumuskan tujuan perusahaan. D. Pengawasan kegiatan pemasaran. 3. Tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dalam tim pemasaran. Yang kedua, alat ukur standar pemasaran berdasarkan standar prestasi. Yang ketiga, dasar logis mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi. Lalu, 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan pemasaran. Yang pertama yaitu siklus daur hidup produk. 2. Tingkat persaingan perusahaan di pasar. 3. Keadaan ekonomi. Dan 4. Memenuhi kondisi yang sedang berubah. 5. Konsep strategi pemasaran. A. Segmentasi pasar, yaitu kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang disebut segmen. Berikut ini klasifikasi segmen pasar berdasarkan variabelnya. Yang pertama, umur dan tahap daur hidup. Contohnya ciki yang ditujukan untuk anak-anak. Yang kedua, jenis kelamin. Contohnya kosmetik yang ditujukan untuk para wanita. Dan yang ketiga, pendapatan. Contohnya barang mewah atau brand yang ditujukan untuk konsumen kaya. B. Marketing positioning, yaitu perusahaan harus memiliki pola spesifik untuk mendapatkan posisi dalam pasar, karena tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. C. Marketing entry strategy, yaitu strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar. Beberapa cara yang sering dilakukan yaitu membeli perusahaan lain, internal development, kerjasama dengan perusahaan lain. D. Marketing mix strategi, yaitu kumpulan beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk memengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel yang digunakan dalam marketing mix strategi yaitu faktor pasar,
keputusan distribusi, volume penjualan, kerangka marketing mix untuk beberapa varian produk, dan terakhir volume penjualan yang dipengaruhi oleh saingan perusahaan. Timing strategi, yaitu pemilihan waktu dalam pemasaran sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi, lalu menentukan waktu yang tepat untuk peluncuran produk. 6. Jenis strategi pemasaran. A. Direct selling, yaitu penjualan langsung. Bukan berarti dilakukan di toko retail, tetapi dilakukan dengan door-to-door, rumah-rumah konsumen yang ditargetkan. B. Earned media, yaitu penjualan yang dilakukan secara tidak langsung. Hal yang harus dilakukan dalam strategi ini adalah membangun hubungan dan kepercayaan masyarakat. C. Point of Purchase (POP), strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Dan terakhir, D. Internet marketing, yaitu strategi pemasaran yang akan berjalan lancar jika dapat membuat konten yang menarik pembeli. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam PPT tersebut dan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.